rumput karena ini di belakang masih dekat sama tanggul. Struktur tanahnya gimana, mau dalam paritnya atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandinata. Salam sehat selalu, salam sejahtera, salam tani transmigrasi bres. Baik sahabat, di video kali ini Pandinata berada di jalur 4 khususnya ya, di UPT Sepunggur angkatan tahun 2017. Nah, masih di seputar pedesaan, pertanian, transmigrasi dan pembangunan kawan-kawanku. Nah, dan Pandinata di sini tepatnya di rumahnya Pak D ya, Pak D Roji, perantau hebat dari Batang, Pekalongan. Nah, dan di sini salah satu warga atau teman-teman kita sedang berkumpul di sini. Ada Mas Hendri, ada Mas Hasan As'ari, dan ada Pak Duta Raharjo sedang membantu atau mengerjakan kebun dari perantau hebat Bapak Rozi ya. Dan baik sahabat, di sini cuaca hujan dari tadi pagi. Dan langit pun terlihat mendung, tapi tidak semendung hatiku kawan. Nah, dan langsung saja kita temuin narasumber di sana yang sedang membersihkan lahan dari perantau hebat. Ada Pak Duta dan Mas Ari. Dan kebetulan tadi saya dari tempatnya Mas Hendrik ya, di pagi tadi saya habis menanam bawang pre di tempat Mas Hendri, karena kemarin sudah sempat bicara besok pagi mau ditanam. Nah, kebetulan tadi pagi saya datang dan ngrewangi istilahnya begitu. Dan yuk kita lanjut saja dan kita saksikan kita simak kisah dan ceritanya di kebun persiapan dari perantau hebat. Dan di sini sudah banyak kolam, yang artinya paret ya di depan ini. Kalau asli kolamnya tuh di depan sana. Nah, dan saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Mas Hendrik ya. Ditemani Mas Hendrik. Mas, sampan nggon Pak D wis ping pira sampan? Ya baru kali ini. Baru kali ini. Padahal deket. Nah, karena muter ya Mas ya. Karena muter. Dekatnya sih nyebrang. Di mana? Oh iya kah? Oh iya, nanti kita eksekusi kawan. Nah, dan kita mau mendekati teman yang sedang bobot-bobot. Oh, rupanya sudah mau ke sini kok. Ada Pak Rambu. Pak Duta, assalamualaikum. Alhamdulillah. Bapak teng mriki deh. Oh, bapak Pak Duta sama Mas Ari. Nah, itu Mas Ari. Tak keliling ke sana dulu Pak Duta. Mari. Yang sana sudah itu. Oh iya. Tinggal yang ke sana. Iki kayak kok lemes temen tenan ora. Sehat kowe? Alhamdulillah sehat. Kowe pirang dino kerja di sini? Saya sudah baru tadi. Baru tadi ini. Kalau untuk di lahan, kalau kemarin kan bantu-bantu bikin di dalam ya. Iya, kalau di lahan baru ini. Rencananya dibersihin kan kiri kanannya biar dibikin paret. Oh, mau bikin paret. Mau dikasih dalam paretnya kan ada sudah. Iya, tapi kalau di sana kan paretnya kan dangkal. Oh, dangkal. Mau bikin yang di dalam untuk apa ya, nggak tahu juga sih. Yang jelas untuk sirkulasi air, intinya begitu. Dan aku tak keliling dulu Mas Ari. Monggo, silakan. Monggo pelem emprit. Ini lain, ini rumput gatel loh Mas. Sapi? Nggak mau. Kan kasar banget itu.
Kalau aku juga pertama tak kira kan doyan, pernah ngarit juga untuk pakan sapi tempat bapakku, ternyata nggak mau, maunya malah suket apa ini rumput paitan itu loh, malah mau. Nah, dan hasilnya seperti ini kawan. Wah, ini kates mengganggu. Nah, ini sudah mulai di lorong yang katanya tadi Mas Ari sama Pak Duta kerjakan, mau dibikin paret. Ya, berarti ini yang nanam siapa ini? Nah, itu sebelahan dengan kebunnya Mas Basir, Mas Hendri. Nah, ini Mas Hendri yang Mas Basir garap sekarang sudah tumbuh ya serainya ya. Nah, Mas Basir serainya sudah tumbuh, Mas Basir. Berarti ini tanamannya beliau ini. Mas Basir. Dulu sempat bawang pre juga sama kacang panjang itu masih ada tuh, masih berdiri tuh anunya, lanjarannya ajarnya. Nah, itu sisanya mungkin itu ya. Itu sudah tua-tua juga itu. Nah, dan kita akan keliling di lahannya perantau hebat Bapak Roji. Di sini sudah disemprot semua. Yang katanya tadi beliau mau membakar, tapi karena kondisi hujan rumputnya basah, padahal ini rumputnya sudah kering sampai dalam itu, sampai dalam, karena basah tetap nggak bisa, Mas Hendrik ya. Tadi di tempat, Ini paling enak kalau kering. iya ini sudah tidak ada anunya kan, anakan-anakan kayunya kan. Tidak ada anakan kayu. Kering langsung. Kering tinggal bakar. Nah, tapi karena di cuaca masih banyak hujan, jadi sementara dikerjakan dengan manual, Mas Hendri ya, pakai arit dan pakai parang. Nah, dari sini Mas Hendri pun ikut keliling di lahan karena nantinya Mas Hendri juga pengen bikin paret lagi, Mas Hendri ya. Supaya sirkulasi air di dalam bisa mengalir lancar. Karena di tempat Mas Hendrik sekarang untuk sirkulasi air itu hampir imbang sama yang di Hampir imbang sama dalam paret sama lahan. Nah, jadi ini Mas Hendri sedang ikut keliling karena nantinya juga Mas Hendri mau bikin paret lagi. Nah, ini sudah sampai batas belakang. Sebetulnya di sini tanggul kawan. Ada tanggul juga, cuman di sini tanggulnya kan karena sudah ketutup rumput, lama tidak digarap jadinya tinggi rumputnya. Nah, ini di ujung. Nah, ini paret juga. Ini paret batas pekarangan. Paret batas pekarangan di sini. Dan yang ke sana itu sekitar panjang 50 meter Mas Hendrik di sini. 50 kali 50 lahan pekarangan. Terus yang lahan usahanya 50 kali 150 gitu, yang belakang. Ini ya lahan pekarangannya sudah kelihatan bersih sebagian karena pernah digarap. Pernah digarap sama petani. tanahnya pun sudah. Ya, tanahnya sudah normal sebetulnya ini. Normal dalam arti lama tidak digarapnya, baru mau mulai digarap lagi begitu. Kayak humus-humusnya sudah kembali begitu ya Mas Hendri ya. Peremajaan lah ya. Iya, permajaan. Kira-kira seperti itu. Nah, dan di sini kayu-kayu pun ini sebetulnya kayu bagus ini Mas Hendri ini. Ini kayu kecil Pak, kayu rawat tapi kayu bagus ini. Ini kayu keras lah ya. Kayu keras itu. Kayu keras ya. Itu aku biasa pakai untuk bikin taju. Wah, iya ini. Bikin taju itu pas-pas itu. Bisa aku minta nanti ini. Enggak apa-apa itu tuh kayu tahan itu. Ini bekas terbakar apa gimana? Enggak, lain itu memang anu sendiri itu. Bisa itu digunakan untuk taju. Iya nanti Awet. kalau udah kering nanti Mm-mm. aku minta sama Pak D. Dan yuk kita lanjut ke rumah saja karena di sini masih gerimis hujan. Walaupun siang hari kalau di daerah pasang surut kayak gini, kalau
gerimis atau mendung pasti agasnya banyak, makanya kakinya gatel. Ki nggak biasa-biasanya Mas Hendrik pakai celana pendek ini nanti mau nyoba merutu ini. Tantangannya kita di sini ya merutu. Iya merutu itu hewannya kecil, Kalau kerja terik matahari kita nggak tahan panas. nggak tahan Tapi kalau kita kerja teduh ini, teduh kayak nggak gini. tahan Oh gitu, nggak tahan gitu. pokoknya sambil kerja sambil bikin bediang, bikin api. Kalau ndak kita sambil gendong anti nyamuk atau obat nyamuk begitu Mas Hendrik. Habis. Kalau sovel sejenis autan, sovel, menitan pokoknya di sini. Menitan ndak tahan. Nah, dan di sini sudah ada tanaman kata Mas Hendrik ini daun ubi lalap ini. Daun ubi lalapan ini. Petik kah? Petik kah nanti kah? Mau digodok kah? Atau bibitnya? Ini banyak ini. Banyak. Ini bisa diminta nanti. Tanam untuk bikin sayur kan? Untuk menjelang berbuka puasa nanti. Sama itu daun kembang kates pernah kah Mas sampean? Belum? Pernah juga kan? Kembang kates sama daun ubi dideplok di sayur pedas, direbus saja. Walaupun direbus, kalau jenis ubi yang ini namanya di sini nyebutnya daun ubi jari Mas Hendri. Daun ubi jari karena kan panjang-panjang kan, daunnya panjang. Tetap lemes kok kalau kita rebus dok. Ya itu yang biasanya dicari itu sebetulnya ya itu. Cuman kadang-kadang karena pasukannya kadang petaninya ndak sempat petik, jadi ya sembarang. Biar daun yang merah-merah pun ya dipetik juga. Tapi yang enak yang hijau ini kan. Yang enak yang hijau itu karena ya gimana ya, memang sebetulnya ya itu yang buat sayur. Sebetulnya yang itu loh Mas, petik yang masih berdiri aja nggak apa-apa. Ramadan Mas Hendrik sudah dapat bahan untuk buka, yaitu daun ubi. Ini loh Mas, petika jana itu. Kalau untuk daun ubi di sini alhamdulillah ya, tidak kekurangan kawan. Daun pepaya laku. Pokoknya kalau seperti pepaya itu yang tidak laku batangnya tok kayaknya Mas Hendrik. Buahnya laku, bunganya laku, daunnya laku. Nah, kita sudah sampai dan ini memang tidak mengganggu pekerjaan dia orang kawan-kawanku, karena ini sudah wayai istirahat ya Mas Hendrik ya. Sudah waktunya istirahat. Jadi ini sudah jam 12 lebih, waktunya istirahat siang. Baik sahabat Pandinata yang tercinta, di sini Mas Ari dan Pak Duta setelah istirahat melanjutkan aktivitasnya ya, yaitu babat-babat pinggir paret yang tadi sudah bicarakan sama yang punya kebun ya. Mau dibikin paret lagi atau paret keliling untuk sirkulasi air, tergenangnya air supaya lancar mengalir begitu kawan. Dan yuk kita temuin narasumbernya langsung.
yaitu Mas Hasan As'ari, petani muda milenial di lahan pinjam pakai Bapak Ahmad Roji, petani hebat, petani nekat atau perantau nekat dari kota Batang, Jawa Tengah, kawan. Dan yuk kita simak videonya atau kisah dan ceritanya di kebun persiapan Bapak Ahmad Roji. Nah, dan di sini sudah berjumpa dengan Mas Hasan As'ari yang sedang menggarap atau mengresiki atau membabati rumput yang sudah disemprot oleh Bapak Ahmad Roji. Nah, Mas Ari sambil bekerja tapi sambil tak takon-takon ya Mas Ari ya. Monggo monggo. Ini kemarin sudah pernah digarap kah Mas Ari? Iya ini. Sudah pernah digarap ya. Ini kan dulu garapannya Mas Basir. Mas Tapi sebelum Basir. digarap sama Mas Basir pernah juga digarap sama Pak Dianto. Jadi Cuman dulu kan baru yang pekarangan rumah aja. Kalau ini Pak Dir rencana ya pekarangan dulu, nanti melebar ke belakang. rencananya seperti itu ya. Iya. Nah, dan ini kemarin kan Pak D ini berhubung yang sebetulnya buat persiapan tata-tata di rumah tuh belum selesai karena WC-nya belum dipasang karena masih nunggu barangnya, materialnya kurang. iya, materialnya masih kurang kayak Ini masih paralon kurang. gitu. Nah, lanjutnya Mas Ari. Nah, dan di sini untuk lahan pekarangan ini 50 kali 50. Ya Mas Ari ya, 50 kali 50. Dan di sini dulu sudah pernah ditanamin sama petani. Jadi ini untuk anak kayunya sudah jarang sekali, ini tumbuhnya tumbuh rumput ya kawan. Rumput ini rumput-rumput pahitan dan hanya Soalnya tadi rencananya kan Pak D suruh bikin paret. Cuman berhubung ini hujan terus, kalau kita gali itu dia menggenang air, jadi nggak Iya, bisa betul. dalam nanti paretnya. Jadi kita Terbas dulu. supaya terang benderang. Iya, betul. Lah ini mulai dari kapan Mas Ari? Tadi atau sudah berapa hari ini? Kalau kita Terbasnya tadi pagi. baru tadi ya. Dan ini hasilnya kawan. Ini sampai sana keliling. Nah, sampai sana itu sudah kelihatan berjalur karena ini nantinya yang mau dibikin paret begitu. Nah, dan di sini terlihat rumput karena ini di belakang masih dekat sama tanggul, jadi kemarin tidak sampai bersih sekali ya Mas Arya kemarin. Ini dulu bekas garapannya Mas Basir, dan sebelum Mas Basir juga ada yang pernah menggarap, namanya petani kita atau transmigran dari Banyumas ya Mas ya. Iya, Banyumas. Dari Banyumas. Dan Mas Ari di sini ditemenin sama Pak Duta ya Mas Ari ya. Iya. Berdua, karena kalau sendiri saya takut. Takut karena di sini takut banyak ular, tapi tidak ada ular di sini kalau siang. Ularnya biasanya kalau keluar malam-malam aja ya Arya. Di sini nih adanya ular ular apa itu? Ular bentak. Baik Mas Ari, lanjutkan Mas Ari. Aku tak jumpa dengan Bapak Duta Raharjo. Nah, ini beliau Pak Duta Babat yang sebelah sini, tadi Mas Ari sebelah sana. Pak Duta lanjut aja Pak Duta. Saya tampil takon-takon berdiri di sini. Karena saya belum kober jadi belum bisa membantu kawan. Nah, di sini Pak Duta sudah mulai terbas. Apa pada semut kah? Nah, semut kangkrang. Semut kangkrang. Biasa ini. Dan karena yang mau menggarap lahan ini Pak Ahmad Roji ya Pak De ya. Ya. Sementara puasa, jadi di sini
untuk turun lahan cuman sebentar-sebentar saja. Nanti mungkin di video atau di episode lain kali kita bisa ngobrol dengan beliau, karena sekarang karena masih persiapan, beliau belum mau belum aktif dan belum mau diajak ngobrol sama para kreator ya. Jadi sementara hanya kita bisa datang, salaman, terus izin bikin video saja. Nah, dan di sini ada Pak Duta. Nah, Pak Duta ini udah berapa hari Pak Duta kerja di sini? Baru ini hari. Baru ini hari ya. Ini hari. Cuma tadinya kan disuruh menyemprot di situ karena cuaca hujan ya. Sementara ini buat ini terpas sementara dulu. mau dibikin parit kan, parit keliling, baru nanti pasang peralon tembuskan di sana. Oh iya, terima kasih. Itu memang paling bagus begitu juga. Sebelum bikin gulutan, alangkah bagusnya yang kelilingnya saja air sudah lancar, baru kita bisa tahu tekstur tanahnya gimana, mau dalam paritnya atau tidak. Iya gitu. betul. Jadi bisa mengalir. Nah, dan di sini kelihatan ya, karena ini sudah pernah digarap sama Mas Basir, petani rantau dari Blora, Jawa Tengah ya. Tapi sebelumnya juga pernah digarap sama Pak Dianto, transmigran asal Banyumas, begitu Pak Duta ya. Nah, dan di sini mau digarap atau mau dikelola di lahan pinjam pakai ini sama Pak Ahmad Roji, perantau hebat dari kota Batang, begitu, Batang, Jawa Tengah juga kawan. Nah, mungkin kita bisa sepilkan yang belakang. Kita lewat dekat tanggul ini kawan ya. Nah, tadi di sini nih air ini paret bekas tanggul cetak sawah ini dulu. Jadi di sini sudah ada airnya memang, dan nantinya akan dibikin paret keliling lagi sama Pak Ahmad Roji. Makanya sekarang ini sudah diterbaskan. Nah, dan di situ sudah dibabat juga. Sudah persiapan juga sampai belakang sana tuh sudah bersih sebetulnya. Cuman tinggal anak-anak kayu yang kecil-kecil saja. Kalau kayu-kayu besarnya sudah tidak ada, sudah lama. Begini, mungkin ada sebagian seperti ini, tapi ini kayu lembek kawan, anak kayu lembek, bukan kayu keras lagi. Dan mungkin pengabaran Pandinata sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa berjumpa di episode lain kali atau lain waktu, menyempatkan untuk mendatangi para petani-petani transmigrasi di wilayah UPT Sepunggur, baik dari Sepunggur angkatan tahun 2016 maupun angkatan transmigrasi UPT Sepunggur dari tahun 2017 kawan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata ucap yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.